apa namanya, Allah berikan pahala dari keringat kita mencari rezeki. Tapi rezeki itu sendiri bisa jadi datang dari hal yang lain, dari tempat yang lain, dari ranah yang lain, teman-teman. Nah, itu diantara apa namanya hikmah yang bisa kita dapat. Yang paling penting adalah ketika kita mencari rezeki, maka itu harus selaras dengan garis-garis yang sudah digariskan oleh Allah tentang hukum-hukumnya, misalkan gitu kan. Ada batas halal dan haram kita sebagai seorang muslim, itu yang paling penting. Karena halal dan haram rezeki tetap kita dapat. Nanti rezeki yang halal dihisab, rezeki yang haram disiksa. Ini sudah jelas seperti itu. Itu satu kisah tentang kisah pertama, yakni Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nah, kalau mau cari calon ibu dari anak-anaknya, maka carilah yang seperti Siti Hajar. Masya Allah. Yang apa namanya ya, yang yakin kepada janji Allah. Betul. Ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang masih jomblo ya, yang hadir di yang ngopi kita malam hari ini, mudah-mudahan dapat Siti Hajarnya ya. Amin. Yang masih jomblo dan yang betul. Yang masih jomblo dan yang mau nambah lagi, Bang. Yang ngantri dulu. Kasih yang jomblo dulu. Betul. Karena kan memang pemuda itu ya kan, pemuda itu memang harusnya ya di usia-usia yang produktif itu bukan hanya ingin menjadi penakluk hati wanita gitu kan, tapi seperti kayak tokoh-tokoh muslim, kemudian sejarah-sejarah yang pernah kita dapatkan di usia 21, bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel gitu kan, atau mungkin Mus'ab bin Umair ya di usia yang juga masih muda menebar dakwah di Madinah. Nah, kalau masih seperti Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, jangan sampai kita sibuk menaklukkan hati wanita saja gitu kan. Sepertinya agak jauh gitu untuk bisa menjadi seorang yang berkembang gitu kan ya, tentunya. Sangat menarik tadi, luar biasa tadi yang disampaikan oleh Bang Reres. Saya teringat gini Bang, banyak orang-orang pada masa sekarang ini menyandarkan rezeki itu karena proses ikhtiarnya dia gitu kan. Mendudukan rezeki itu karena hasil kerja kerasnya dia, bukan menyandarkan bahwasannya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena melihat daripada fenomena-fenomena gitu ya, yang sering terjadi, yang kalau di Gerobak sendiri kan agak susah kita temukan. Tapi kalau misal katakanlah di kota Balikpapan misalnya, yang istilahnya itu euforianya orang-orang bekerja mencari rezeki itu kan sampai lupa mendudukan konsep rezeki itu bahwasannya bukan karena ikhtiarnya dia, tapi harusnya mendudukan rezeki itu karena itu memang sudah diberikan oleh Allah gitu kan. Dan rezeki yang ikhtiarnya dia menjadi satu kewajiban gitu ya. Maka jatuh pada ketaatan seseorang muslim itu ketika meyakini rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari hasil keringatnya dia. Begitu ya Bang ya. Karena relate banget tadi 7 kali bolak-balik Safa Marwah gitu ya, tiba-tiba muncul air zam-zam tuh di kakinya Ismail. Iya, artinya gini Bang, bukan hanya karena ketaatan. Rezeki itu pasti ada. Ya. Allah itu kan punya dua sifat yang kita biasa dengar, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat rahmannya Allah itu pada semua makhluk Bang. Jadi semua itu dapat rezeki. Kalau seandainya Allah itu hanya memberi rezeki kepada orang yang taat, maka orang-orang yang bukan muslim dia tidak dapat rezeki. Tapi kita lihat hari ini orang terkaya di dunia itu bahkan orang-orang yang bukan muslim. Betul kan ya? Di Indonesia lah contohnya, yang orang-orang terkaya di Indonesia itu orang-orang yang bukan muslim ternyata, tapi dia kaya. Kenapa?
Karena orang-orang yang dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, dia itu dibalas kontak kebaikannya. Jadi ketika orang-orang bukan muslim, dia baik di dunia, maka kebaikan itu dibalas kontak sama Allah. Makanya mereka itu bisa kaya raya. Tapi dengan kaya rayanya dia itu di akhirat kelak tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada nilainya gitu. Betul. Tapi dia dibalas kontak. Makanya Allah itu tidak pernah menzolimi hamba. Kalau orang eh, kafir dia berbuat baik, dia tetap dapat balasan sama Allah. Apa? Yaitu dia dapat ketenaran gitu kan ya, dia dapat simpati dari orang, dia dapat mungkin dia kehidupan yang layak, yang nyaman gitu, itu balasan. Makanya kalau kita iri, jangan iri karena itu cuma di dunia saja. Bersabarlah wahai orang-orang yang meyakini adanya hari pembalasan. Itu nanti insya Allah akan lebih lagi balasannya bagi orang yang beriman. Jadi kemewahan orang-orang itu, mereka itu tidak ada seujung kukunya ketika kita berbicara nanti tentang balasan di akhirat gitu ya. Apalagi kayak seperti pemain bola Cristiano Ronaldo itu ya. Nah, Itu gajinya kan triliunan gitu kan. iya. Jadi kalau biar ibaratnya Bang Muslim bikin apa namanya, bikin tahu tidak pernah tutup 1 bulan, itu tidak pernah bisa menandingi pendapatannya Cristiano Ronaldo dalam 1 hari. Tapi kata Allah Mengerikan itu. dibalas di dunia, Ya. tapi seperti debu-debu terdepanan gitu ya. Iya, tapi Aduh, tenang tidak ada. aja deh, bahwasanya itu nanti lipat ganda di akhiratnya nanti, luar biasa. Masya Luar biasa. Allah. Kalau dia cuma di dunia balasannya deh. Insya Allah gitu. Jadi konsep rezeki kalau untuk orang berdagang, kalau misalkan hari ini rame, besok sepi, jangan sekali-kali kita berpikiran Allah itu